Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Sekarang hari Minggu di jam 2 siang. Kita akan share lagi outlook ya. Outlook untuk XAUUSD atau GOLD. Nah, di sini kita bisa ngelihat di sini ada resisten yang sulit sekali ditembus sebelumnya karena di sini area psikologi ya 3.500 kita bisa lihat. Lalu minggu kemarin harga itu breakout, atau lebih tepatnya awal bulan September ya, karena isu pemangkasan suku bunga dan tingkat inflasi di Amerika. Dan sini kita bisa lihat saya akan melihat seberapa jauh ya dari ranging kemarin atau sideways itu harga akan perkiraan menembus area mana ya. Nah, kalau di sini kita lihat di sini area 3.700 ya, kita ulang. Harusnya dari sini nih titik resisten yang ini. Nah, ini kita tarik ke low yang paling bawah ya, low validnya. Nah, bentar, ini harganya extend. Nah, oke. Kalau kita melihat di sini Fibonacci 1,618 yang itu ada di area 3,622, dan sini juga dekat dengan Fibonacci yang sudah saya tandai di area retracement yang 2 hari lalu ya, itu di area 3620. Oke. Di sini kita udah dapat konfirmasi breakout, dan the weekly itu candlenya strong ya, impulsif. Kita bisa lihat ya sangat strong lah untuk ini lanjut kenaikan, dan ini triple bullish, dan yang ketiganya itu strong. Dan menurut saya ini bisa menuju ke area atas ya, area 3.700 bahkan mungkin 4.000. Oke. Di sini kita bisa lihat kemarin itu harga sudah menyentuh area 3.600 dan daily low-nya itu ada di 3540 ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ada support di time frame H4 itu. Di sini. Di support time frame H4 itu di area 3545. Kita bisa lihat di sini di time frame H4 di harga 3545. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa lihat di bawah sini ada area support atau demand zone yang sebelumnya berhasil ditembus atau di area 3.500-an. Lalu harga itu, nih kita bisa lihat di sini area support 3545.945 itu adalah harga support, dan di 3595.166. Nah, dua harga ini adalah support dan resisten di time frame H4 dan H1 juga ya, H4. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, ini harga itu sangat jelas strong bullish dan baru saja breakout lagi ya, breakout di area resistance 3574 atau resistance di time frame H1. Ini saya coba gambarkan ulang ya. Harga itu sempat drop signifikan dari area resistance 3574 situ. Lalu harga kembali naik
ke area sini ya, ke area supply. Nah, sempat banyak di situ yang berpikiran untuk sell karena di situ area supply dan sudah melakukan yang namanya mungkin breakout atau change of character di area bawah itu ya. Nah, di sini kalau kita bisa lihat di sini area supply dan di sini ada resisten juga di time frame 1. Di sini harga beberapa kali menyentuh. Di sini saya gambarkan. Nah, di sini menyentuh area resisten 1, resisten 2, resisten 3. Nah, di area situ karena di situ terdapat supply atau resisten yang cukup kuat juga ternyata. Dan di sini saya tandai juga harganya di area 3558.940 atau 3559. Oke. Di sini juga. Oke. Kita lanjut ya. Di sini saya memprediksi kalau ada potensi sideways di hari Senin, mungkin lalu ada penurunan sedikit ya, ada penurunan sedikit ke area support di 3574 atau ke bawahnya lagi. Nah, kalau kita lihat di sini adalah area demand ya. Kita juga bisa tandai area ini. Kenapa? Karena di sini ada daily low dan daily high. Nah, di sini adalah batas breakout ya. Kalau misalkan harga itu breakout dari area supply atas yang warna merah, berarti harga akan ada kelanjutan kenaikan hingga ke area 1,618 Fibonacci atau 3620 sekian. 3622.24 gitu ya. Nah, prediksi saya harga akan cenderung turun dulu karena sudah menyentuh area psikologi ya, atau harga bisa saja langsung di hari Senin kembali lanjut rally atau breakout. Nah, ini plan saya. Oke, seperti ini. Nah, ini kita bersihkan dulu sebentar. Oke. Di sini ada area resisten yang tadi saya bilang, resisten become support ya, atau RBS. Intinya kalau potensi harga turun ke area demand, kita bisa buy. Di sini ada area demand yang cukup kuat. Nah, kita bisa cek lagi di time frame kecil atau M15. Di sini ada trend line juga ya. Saya menggambar trend line ini. Nah, di sini ada area resisten kuat. Lalu sini juga support yang dimana harga ada kemungkinan kembali ke situ. Nah, lalu kita bisa melihat di sini ada tren yang saya gambar, harga ada kemungkinan untuk tembus dulu support 3574, lalu dia revisit ke area trend line 3358 situ, 3359 atau 3360 ya, di area situ. Kita bisa standby untuk buy di situ ya. Nah, harga kembali memantul ke atas, bisa ke area 3621. Dari range itu bisa 500-600 pips kalau kita lihat. Nah, sekarang kita cek by fundamental data dulu ya. By data fundamental di sini. Ini saya pakai TradingView ya. Bisa juga kok pakai Forex Factory atau investing.com yang lain. Oke, di sini kita lihat di minggu depan
atau tanggal 8 September sampai 14 September. Di sini saya yang primary aja ya. Jadi intinya aja. News yang inti saja. Di sini kita bisa lihat hari Senin itu ada consumer inflation ekspektasi, lalu hari Selasanya ada NFP annual revisi ya. Lalu di sini yang menarik itu di hari Selasa juga cukup besar ya, di jam 9, sama di hari Senin juga ada lumayan. Lalu yang menarik perhatian saya itu di hari Rabu ya. Di hari Rabu itu ada core PPI ya, core PPI dan PPI month of month dan year of year juga. Di sini PPI kita bisa lihat datanya, chartnya. Lalu di hari Kamis juga itu sangat menarik, CPI ya, core inflation rate, ada year of year dan month of month. Kita bisa lihat di sini inflation rate-nya berapa datanya. Lalu di sini hari Jumat juga ada Michigan Consumer Sentiment ya. Udah sih, mungkin itu aja karena saya nggak bisa jelasin detail juga. Saya ngerti tapi nggak terlalu bisa jelasin detail kalau fundamental. Tapi fundamental itu sangat penting ya, karena kita itu day trade ya, scalping iya, tapi saya lebih suka day trade sih. Day trade ke swing karena lebih nyaman. Kalau scalping deg-deg juga. Ini hasil kita bisa lihat, ini hasil trade saya minggu ini. Itu total kurang lebih ada 3 trade. Sebenarnya masih ada 3 lagi ya yang masih running. Ini di tanggal 2 saya bikin entry pending order ya. Di sini saya buy di 3480. Itu area breakout untuk gold, dan TP di area 3530. Stop lossnya 200 pips, itu cukup besar karena emang di sini RR-nya maksimum 1/3 ya, maksimum. Kita nggak bisa lebih karena update terbaru ya. Lalu di sini juga ada XUSD expired, USD-nya itu saya cancel. Lalu ada USD JPY. Ini di tanggal 5 ya. Tanggal 5 tuh hari Jumat kemarin. Saya itu ada buy di saya analisa tuh di hari Kamis, lalu saya sell di hari Jumat. Dan di sini ada gold juga, gold saya buy dengan target di 3600 tuh area psikologi juga, makanya saya yakin itu bakal ditembus, disentuh ya di hari Jumat. Oke, mungkin cukup segitu sih analisa mingguan kita untuk arah gold kemana dan area-area pentingnya yang kita tandai ya. Seperti yang saya bilang, kita bisa menunggu konfirmasi juga untuk mungkin kalau untuk counter trend, untuk sell itu bisa, tapi harus di area supply tadi 50 pips jaraknya 3595 sampai 3600. Itu ada area supply yang dimana kalau di situ breakout M15 berarti nggak valid. Kita bisa tunggu konfirmasi dia sideways atau sentuh lalu rejection ya. Kita bisa tunggu rejection di situ lalu kita sell. Itu bisa. Dengan target TP menurut saya yang optimal itu ini kita bisa di area 62 lah. Jaraknya ya 60-70 pips dengan RR 1/3. Kalau misalkan di bawahnya lagi saya nggak terlalu yakin harga bakal turun ke bawah karena ini masih strong bullish ya, masih sangat strong bullishnya, apalagi weekly-nya impulsif.
Kalau saya ada planning untuk buy bisa di area 3574 sini dengan target di atas ya, 3522 tadi atau 3524, itu kurang lebih 500 pip, dan RR-nya pasti kalian bisa 1:3, atau kalau misalkan harga turun dan ada rejection di area 3558, 3559, itu kalian juga bisa buy. Lalu ya, intinya seperti yang saya bilang, harga bisa potensi turun dulu ke area support di sini, lalu kemudian memantul naik untuk di hari Senin. Di M5 saya jarang untuk konfirmasi. Di sini seperti target kita 1618 ada di 3620, 3645 di arah kedua Fibonacci, dan ketiga itu 3700, yang dimana ini adalah target yang menurut saya cukup realistis ya. Ini bisa target Fibonacci keempat, tapi saya targetkan itu di area 3700, karena saya udah bilang juga ke teman-teman di community ya, di area 3000 harga akan breakout ke area 3700 sampai mungkin 4000 ya, seperti ini kalau di H1. Oke, mungkin cukup segitu saja. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.